Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Rokfinta Pratiwi. Saya mahasiswa Universitas Yarsi Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian data kuesioner primer. Uji hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah prestasi praktikum aplikasi software SPSS atau variabel Y. Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah kemandirian belajar X1 dan motivasi berprestasi X2. Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, ada analisis regresi linear berganda. Yang kedua, ada pengujian parsial atau uji statistik T, dan pengujian simultan atau uji statistik F dalam analisis regresi linear berganda. Yang ketiga, ada uji koefisien determinasi atau R-square dalam analisis regresi linear berganda. Yang pertama, ada analisis regresi linear berganda. Menurut Purwanto tahun 2004, analisis regresi linear berganda atau multiple regression yaitu banyak faktor dipengaruhi lebih dari satu variabel yang dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh dari beberapa variabel bebas atau independen terhadap variabel tidak bebas atau dependen. Analisis persamaan regresi untuk penelitian analisis regresi linear berganda, rumusnya Y sama dengan alfa ditambah beta 1 dikali X1 ditambah beta 2 dikali X2 ditambah error. Keterangan Y di mana Y sama yaitu prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Alfa yaitu nilai konstanta, beta 1 yaitu koefisien variabel X1, beta 2 yaitu koefisien variabel X2, X1 yaitu kemandirian belajar, X2 yaitu motivasi berprestasi, E yaitu error atau variabel pengganggu. Adapun bagian hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Di sini kan ada kemandirian belajar itu pengaruh secara parsial terhadap prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Begitu juga motivasi berprestasi pengaruh secara parsial terhadap prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Keduanya pengaruh secara simultan. Pengujian simultan atau uji statistik F dalam analisis regresi linear berganda menurut Ghazali tahun 2016 menyatakan bahwa pada dasarnya uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan atau bersamaan terhadap variabel dependen. Rumusan hipotesis penelitian dalam analisis regresi. Yang pertama di mana H0 yaitu hipotesis menunjukkan data secara simultan atau individu tidak berpengaruh yang signifikan antara variabel X dan variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Dan H1 yaitu hipotesis menunjukkan data secara simultan atau individu berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Tingkat signifikan atau alfanya itu atau tingkat probabilitasnya itu 0,05. Rumus mencari nilai F-tabel. F-tabel sama dengan K titik koma N dikurang K, di mana N yaitu jumlah sampel yang digunakan, K yaitu jumlah variabel independen. Tingkat kepercayaan penelitian atau tingkat probabilitasnya itu 0,05. Pengujian simultan atau uji statistik F dalam analisis regresi linear berganda. Yang pertama berdasarkan nilai F hitung dan F tabel. Jika nilai F hitung lebih besar daripada F tabel, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Jika nilai F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terkait.
Untuk pengujiannya kita melihat tabel ANOVA pada kolom degree of freedom pada baris residual dan kolom F pada baris regression. Terus yang kedua, berdasarkan nilai signifikan hasil output SPSS. Jika nilai signifikan lebih kecil daripada 0,05, maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Sebaliknya, jika nilai signifikan lebih besar daripada 0,05, maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Kita bisa lihat ujinya itu di tabel ANOVA pada kolom signifikan. Pengujian parsial atau uji statistik T dalam analisis regresi linear berganda. Menurut Ghazali tahun 2016, uji statistik T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi-variasi variabel dependen. Uji signifikan T berguna untuk mengetahui pengaruh variabel X secara parsial atau sendiri-sendiri atau terpisah satu sama lain terhadap variabel Y. Rumusan hipotesis penelitian dalam analisis regresi. Yang pertama itu ada H0. Hipotesis menunjukkan data secara parsial atau individu tidak berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Di mana H1 berarti secara parsial atau individu berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Tingkat signifikan atau tingkat probabilitasnya itu 0,05. Rumus mencari nilai T-tabel. T-tabel sama dengan alfa dibagi 2, titik koma, N dikurang K dikurang 1 atau degree of freedom residual. Di mana alfa yaitu tingkat kepercayaan penelitian atau tingkat probabilitas yang 0,05. Dan N yaitu jumlah sampel yang digunakan. K yaitu jumlah variabel independen. Degree of residual yaitu derajat kebebasan nilai residual. Pengujian parsial atau uji statistik T dalam analisis regresi linear berganda. Yang pertama, berdasarkan nilai T hitung dan T tabel. Jika nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Sebaliknya, jika nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terkait. Kita bisa lihat nanti hasil ujinya itu di tabel koefisien pada kolom T. Dan yang kedua, berdasarkan nilai signifikansi hasil output SPSS. Jika nilai signifikan lebih kecil daripada 0,05, maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Sebaliknya, jika nilai signifikan lebih besar daripada 0,05, maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Kita bisa lihat ujinya pada tabel koefisien pada kolom signifikan. Uji koefisien determinasi atau R kuadrat dalam analisis regresi linear berganda. Menurut Ghazali tahun 2016, uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Pengambilan keputusannya itu kita bisa lihat di tabel model summary pada kolom R square atau R kuadrat dan adjusted R square. Nilai koefisien determinasi data diperoleh dari hasil R square dengan kontrol nilai data diperoleh dari hasil adjusted R square. Uji koefisien determinasi pengambilan keputusannya yang pertama itu ada jika nilai R square semakin mendekati angka 1, maka semakin kuat kemampuan variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai R square semakin mendekati angka 0, maka semakin lemah kemampuan variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Dan ketiga, ada nilai kontrol data yang baik adalah nilai adjusted R square bernilai positif.
Ada notnya, jika dalam sebuah penelitian terdapat nilai R-square bernilai minus atau negatif, maka tidak terdapat pengaruh pada variabel X terhadap variabel Y. Kita langsung uji analisis regresi linear berganda. Caranya yang pertama, klik analyze, klik regression linear. Untuk dependent itu kita masukin prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Independennya kemandirian belajar dan motivasi berprestasi. Statistiknya kita checklist estimates, model fit, covariance matrix, collinearity diagnostic, continue. Ini kita kosongin semua, kita cek ini juga, kita klik OK. Nah, untuk di sini ada tabel model summary, ANOVA, coefficients correlation, dan collinearity diagnostic. Ini kita lihat yang pertama kita lihat tabel koefisiennya dulu. Nah, untuk nilai konstannya kan sebesar 7,784. Untuk beta X1 atau kemandirian belajar sebesar 0,372. Jadi beta satunya diganti dengan 0,372 ini. Beta 2 nya juga sama 0,557. Kita ganti juga. Terus untuk error, standar error ini kan 1,390. Jadi ini tuh adalah persamaan analisis regresi linear berganda. Kesimpulan pada analisis ini, nilai konstanta pada tabel koefisien ini sebesar 7,784. Artinya nilai ini menyatakan bahwa variabel independen atau kemandirian belajar dan motivasi berprestasi dianggap konstan, atau semakin meningkat kemandirian belajar dan motivasi berprestasi itu akan mempengaruhi variabel Y atau dependen pada prestasi praktikum aplikasi SPSS. Nah, untuk analisis berikutnya yaitu variabel X terhadap ini variabel X1 terhadap prestasi praktikum atau variabel Y. Dapat disimpulkan variabel kemandirian belajar menunjukkan pengaruh terhadap prestasi praktikum aplikasi software SPSS yang mana berpola positif. Nilai variabel X1-nya kan 0,372, sehingga semakin baik kemandirian belajar, maka semakin tinggi juga prestasi praktikum atau dependen. Nah, untuk variabel X2-nya juga sama. Dapat disimpulkan variabel variabel motivasi berprestasi
menunjukkan pengaruh terhadap prestasi praktikum aplikasi software SPS yang mana berbuah positif. Nilai variabelnya X2 itu kan 0,557, sehingga semakin baik motivasi berprestasi, maka semakin tinggi juga prestasi praktikum atau dependen atau variabelnya. Kayak gitu. Untuk standar error atau variabel pengganggu dapat dianalisis dalam data ini. Standar error yang dimiliki sebesar 1,390 yaitu seluruh variabel kemandirian belajar dan motivasi berprestasi akan berpengaruh terhadap prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Namun ada variabel pengganggu atau faktor lain selain kemandirian belajar dan motivasi berprestasi terhadap dependent variabel Y, yaitu sebesar 1,390. Next, kita pengujian simultan. Kalau simultan kita lihat tabel ANOVA. Menurut Ghazali menyatakan bahwa pada dasarnya uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan atau bersamaan terhadap variabel dependen. Untuk pengujian ini dapat kita lihat dari tabel ANOVA. Dapat langsung dihitung, yaitu F hitungnya itu kan sebesar 99,450. Untuk K, kita lihat ini dulu. Ini ada rumusnya. F tabel sama dengan K titik koma N dikurang K, di mana K jumlah variabel independen, yaitu yang independen 2 itu, yaitu kemandirian belajar dan motivasi berprestasi. Dan untuk N jumlah sampel yang digunakan, yaitu kita bisa lihat di data view. Banyaknya sampel itu 171 nih. Kita lihat sampelnya. Tuh, sampai 171. Jadi 171 dikurang 2, yaitu 169. Nah, tadi berarti 169 nih. Kita buka tabel F. 169 barisnya, kolomnya 2, berarti dapat 3,05. Berarti kan tadi nilai F hitungnya itu kan 99,450. Terus nilai tabel F-nya itu kan 3,05. Yang artinya nih, tadi kan F hitungnya itu lebih besar dibanding F tabel. Berarti variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Berarti dua variabel tadi itu berpengaruh terhadap variabel Y. Itu. Terus untuk nilai signifikan
signifikasinya itu kan ini 0,000, berarti kan dia kurang dari 0,05, berarti variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait, seperti itu. Nah, dapat kita simpulkan dari uji simultan variabel independen di mana kemandirian belajar dan motivasi berprestasi itu berpengaruh secara bersamaan terhadap prestasi praktikum aplikasi software SPSS, seperti itu. Terus lanjut kita ke pengujian parsial atau uji statistik T. Nah, uji signifikan T berguna untuk mengetahui pengaruh variabel X secara parsial sendiri-sendiri atau terpisah atau sama lain terhadap variabel Y. Nah, ini rumus mencari nilai T-tabel. Ini kan ada T-tabel sama dengan alpha dibagi 2, titik koma, n dikurang 1 atau degree of freedom residual. Nah, A itu kan tingkat probabilitas 0,05 kan, berarti bagi 2 itu berarti 0,025. Untuk n-nya itu 171 kan tadi. Nah, K-nya itu 2. Jadi 171 dikurang 2 dikurang 1 hasilnya 168. Jadi kita lihat ini apa T-tabel. Nih. Kolom barisnya 168 di kolom 0,025 berarti 1,97419. Oh ya, untuk uji statistik T ini kita lihat ke kolom koefisien ya. Tadi kan ini T-tabelnya itu 1,97419. Nah, di sini kemandirian belajar T hitungnya itu 5,648. Motivasi berprestasi 8,882. Kita lihat di PPT. Nah, berarti kan untuk keduanya itu lebih T hitung itu lebih besar daripada T-tabel ya untuk keduanya kan. Artinya berarti kan T hitung itu lebih besar ya kan, lebih besar dibanding T-tabel. Artinya variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Terus untuk nilai signifikasinya ini kan 0,00 semua, berarti dia kurang dari 0,05. Dinyatakan variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Dan kita bisa lihat lagi berarti di sini H1 diterima dan H0 ditolak. Itu berarti secara parsial atau individu berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Terus selanjutnya kita akan mau menguji ini koefisien determinasi atau R2 dalam analisis regresi linear berganda. Kita lihat di tabel model summary. Nah,
Nilai koefisien determinasi data diperoleh dari hasil R-square dengan kontrol nilai data diperoleh dari hasil adjust R-square, ya kan? Untuk pengambilan keputusan pada pengujian ini menggunakan presentasi, yaitu jika nilai R-square semakin mendekati angka 1, maka semakin kuat kemampuan variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Nih kita lihat R-square dia 0,542. Ini dia dinyatakan mendekati angka 1 ya, karena dia udah lebih dari setengahnya, yang artinya semakin kuat kemampuan variabel independen atau variabel X1 dan X2 dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen atau variabel Y. Terus sini adjusted R-square bernilai positif 0,53. Berarti dia baik ya, nilai kontrol datanya itu baik. Oh ya, untuk sisa yang ini nih, yang tadi R-square kan sisanya itu kan 46,8%. Tadi ini dipersenin jadi 54,2% gitu. Nah, sisanya 46,8% itu dipengaruhi oleh faktor lain terhadap variabel Y atau dependent variable. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.